Pemirsa, kembali lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Ada saya Ditan Sudiro dan ada Nuka nih. Ya, masih ada aku di sini. Nuka tadi saya kayak Wiro Sableng bukan nama Kliwon, sorry. Iya, bukan. Si bukan. buta dari gua hantu. Itu yang sama Kliwon ya. Kliwon tuh monyet. Iya, Kliwon tuh monyetnya Kliwon. yang di sini nih. Yang selalu nempel. Ini gitu. emang kalau ngomongin superhero tuh pasti kita ngomongin komik. Nah, kalau kita ngomongin komik tuh di Amerika awalnya tahun 40-an tuh. Jadi tahun 20-an 40-an tuh awal-awalnya, terus hitsnya ya tahun 40-an 50-an habis Perang Dunia Kedua. Itu komik-komik kayak Zorro, The Green Hornet, The Phantom. Itu yang sangat booming pada tahun itu ya. Dan itu kayak komik-komik Tarzan juga termasuk kategorinya. Oke. Ya, ternyata udah lama juga ya komik tuh ya. Udah lama banget ini. Bayangin ada Rip Kirby juga karya Alex Raymond, Johnny Hazard karya Frank Robbins, The Phantom karya Wilson McCoy dan lainnya. Nah, betul. Indonesia nggak mau kalah juga. Kita tuh kalau diperhatiin tuh banyak pahlawan kita yang kalau menurut saya terinspirasi dari komik-komik di luar negeri gitu kan. Ini kearifan lokal ya. Kearifan lokal. Ini kan kalau sekarang tuh yang label-label atau perusahaan-perusahaan film yang besar yang bikin film-film superhero tuh pasti kalau nggak Marvel, Walt Disney gitu kan. Nah, kalau di Indonesia nih ada nih Joko Anwar, dia baru udah ngerilis film Gundala Putra Petir. Iya betul. Dan ini nanti ada lanjutannya karena nanti ini kayak Avengers gitu. Jadi ada jagoan-jagoan lainnya yaitu dalam Bumi Langit Universe namanya. Susah banget ngomong Bumi Langit Universe ya. Ya seperti kayak gitulah, namanya juga superhero ya. Pasti banyak tokoh-tokoh yang akan diciptakan nih kayaknya sama Joko Anwar. Anyway, nih kita tunggu. Superhero kan bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia tokoh Adi Pahlawan. Tokoh Adi Pahlawan ya, komoditas yang lagi cukup laris banget diobrolin nih belakangan ini di Indonesia juga ya. Udah mulai banyak nih kreator-kreator animasi gitu loh yang udah mulai bikin efek-efek gitu 3D ya kan, tentang superhero yang dibuat. Iya, jadi apalagi kan Indonesia tuh sebenarnya punya banyak superhero juga, banyak lokal. banget. Ini kita bakal ngebahas sedikit nih. Jadi selain Gundala itu kan kalau kita nonton yang kemarin Gundala Putra Petir kemarin yang arahan Joko Anwar tuh bajunya udah modern banget. Itu udah versi yang zaman now lah. Zaman now. Yang saya nonton dulu masih mirip kayak Captain America zaman dulu. Kupingnya ada awannya. Yang begini ya. Iya. Yang panjang itu. gitu. Tuh, inget kan? Ingat. Karena memang nih kita mau bahas dulu sejarahnya superhero di Indonesia. Mungkin ada beberapa millennials yang lupa atau belum tahu gitu kan. Nah, ternyata dari tahun 1954 menjadi tonggak sejarah lahirnya genre Adi Pahlawan Indonesia dalam bentuk karya komik, guys. Ini udah lama juga berarti ya. Dan pada tahun itu komikus Indonesia nih sadar nih bahwa konsep yang ditawarkan komik Amerika cukup berhasil merebut pasar komik di Indonesia. Jadi mereka pun akhirnya mencoba nih mentransposisikan cerita dari komik Amerika tersebut dengan cara mengindonesiakan deh nih tokoh-tokoh yang ada atau yang populer sesuai dengan lingkungan di Indonesia atau kearifan lokal lah ya gitu. Dimasukin unsur-unsur mitologi, mitologi lokal zaman dulu gitu. Nah, yang pertama nih ada Adi Pahlawan yang bernama Sri Asih. Sri Asih ini kalau nggak salah di Indonesia diperankan oleh Pevita Pierce kalau nggak salah. Nah, iya benar. Sri Asih ini nih hasil buah karya dari R.A. Kosasih ya. Nah, sebelum beliau merubah haluan ke komik wayang, komik yang dia terbitkan nih di tahun 1954 ini, itu terbitnya waktu itu diterbitkan oleh penerbit Melodi di Bandung, bercerita tentang petualangan seorang wanita super bernama Sri Asih ya. Punya kekuatan nih Sri Asih seperti Superman, namun tetap mempertahankan penampilannya layaknya gadis Jawa. Dia tuh pakai kemben, pakai kain tapi bisa terbang. Cocok lah ya sama kalau diperankan oleh Pevita Pierce gitu kan, enak liatnya. Iya. Dan ini sempat dibikin film juga di tahun 1954. Waktu itu sutradaranya adalah Turino Junaidi, Bapak Turino Junaidi. Oh iya. Dan selanjutnya ada karakter namanya Sembrani. Ini masih ciptaan Bapak Hasmi. Sembrani ini karakter yang cukup unik. Dia ceritanya punya kekuatan yaitu menetralisir medan magnet, listrik, dan racun serta bisa terbang.
Dan sosok sembrani ini mendapatkan kekuatan dari panglima perang luar angkasa. Wow, namanya adalah Otorp yang terdampar di pegunungan Dieng melalui sebuah kalung ajaib. Oke. Itu yang kedua. Terus ada apa bacanya caruk. Caruk tuh sebenarnya ini. Caruk tuh sebenarnya ini loh, apa sih namanya? Yang buat sabit pisau. Pisau caruk. Pokoknya bentuknya kayak gitu melengkung, deh. Melengkung. Nah iya, nah ini yang ketiga nih ada tokoh Carok ya, supir taksi yang bernama Ongko. Sebenarnya Carok nih ya kan, suatu ketika ia mengalami peristiwa yang membuatnya memiliki kekuatan super dan diperkenalkan pada tahun 1996 oleh komikus Ahmad Thorik. Nah, Carok nih menggunakan 12 celurit panjang yang memiliki kekuatan sakti dalam menjalankan aksinya. Dan selain itu ternyata Carok nih juga menguasai ilmu bela diri dan memiliki kemampuan sihir yang membantu dia tuh untuk menghadapi musuh-musuhnya, terutama yang bernama si Bengis dan si Tangan Empat. Banyak banget, bengis banget lagi kayaknya. Anyway, saya pernah beli komiknya tahun 90-an itu, kalau nggak salah komik keduanya deh. Ya bener, dia supir taksi dan latar belakang ceritanya itu di kota Bandung. Iya. Karena penulisnya memang orang tinggal Bandung. Di Bandung. Iya gitu. Dan waktu itu sedih soalnya nggak tahu. Jadi waktu itu nemu nggak sengaja dan saya nggak tahu mau beli serial lanjutannya di mana. Gitu. Dan selanjutnya ini ada namanya Nusa 5. Tulisannya adalah Nusa V. Nusa 5. V, tapi dibaca Nusa 5. Yup. Ini saya baru dengar tentang Nusa 5 sebenarnya. Bener aku juga. Dia menceritakan tentang 5 orang pemuda yang berasal dari 5 pulau besar Indonesia. Ada Rangga asal Jawa, Naya asal Sumatera, Rimba asal Kalimantan, Rena asal Sulawesi, dan George asal Papua. Ceritanya mereka berlima menghadapi kelompok Sandekala yang bergerak di bawah entitas jahat dengan nama Kelana. Oke, Kelana. Berarti dia suka berpergian. Iya, suka berkelana. Suka berkelana. Yang selanjutnya nih ada Godam. Nah, tokoh Godam nih kalau menurut aku nih kayak agak-agak mirip Superman ya. Iya, dia pakai ada sayapnya. Iya, sama persis. Bukan sayap sih namanya. Iya, baju yang belakangnya sayap kayak Superman. ada. Iya, gitulah pokoknya ya kan. Godam, cuman kalau Superman di depannya S dia ya G, Godam gitu. Nah, kalau kalian lihat ini memang karakter superhero Godam ini diciptakan oleh Widodo Nur Slamet ya. Dan pertama kali muncul di tahun 1969. Wah, udah tua juga nih Godam ya. Godam sendiri awalnya merupakan orang biasa yang bernama Awang yang memperoleh kekuatan dari cincin ajaib pemberian Bapak Kebenaran. Wah. Bapak Kebenaran, Mbak. Ibu kebenarannya ada di mana? Ya, jadi karakter Godam juga muncul di film Gundala kemarin tuh, karya Joko Anwar. Soalnya Jaka dengar karakter Awang tuh disebut pada teaser trailernya loh. Maksudnya gimana ini? Ini enggak, jadi kan mau dibikin Bumi Langit Universe. Jadi nanti habis Gundala ada nanti lagi. Si Godam nih ada filmnya juga. Tersendiri dan mungkin akan ketemu dengan Gundala. Oh, benar-benar jadi kayak Avenger kearifan lokal. Betul. Anyway, Gundala ini mengingatkan saya bentuknya akan Eternal, film yang tadi kita bahas di sesi pertama yang kelanjutannya Avengers. Jadi Eternal itu gaya bajunya modelnya kayak si Godam ini. Oh iya. Jangan-jangan beneran terinspirasi sama si Godam nih Eternal nih ya kan, keren juga nih. Anyway, selanjutnya nih ada superhero Indonesia bernama Maza. Ini kayak saya pernah lihat deh nih. Ini buatan Bapak Hasmi. Jadi dia ini mendapatkan kekuatan dari kuas lukis dengan cincin ajaib di gagangnya. Jadi dia ini bernama Kanigara, dan Kanigara ini bisa kapan saja berubah menjadi Maza, sang pembela kebenaran, dan nanti kuasnya akan berubah menjadi belati andalan. Terus yang seru adalah villain atau penjahat di komik ini adalah penyihir Razor yang meminta tebusan tengkorak harimau putih bertanduk 3. Gue bingung. Harimau putih bertanduk 3. Iya. Dan uniknya saat Maza menemukan tengkorak tersebut, Razor bisa mengeluarkan berbagai monster ciptaannya untuk melawan sang superhero kita. Cuman Maza nggak sendiri karena dia akan dibantu oleh Jin Karubi. Namanya Jin Karubi. Saya kayak pernah baca nih waktu kecil nih komiknya. Oh iya ya. Tapi kayaknya ini udah nggak panjang ya. Maksudnya jangka waktu terbit atau edarnya nggak panjang ya. Betul, karena dari tahun 50-an.
Terus selanjutnya ada pangeran, ini bacanya apa nih? Pangeran Melar. Melar. Melar, M-L-A-A-R, Melar. Pangeran Emlar mungkin ya. Panggilan Emlar, ya gitulah bacanya. Nanti kalian bisa lihat sendiri penulisannya ya. Nah, kalau karakter superhero sembrani kan berasalnya dari bumi. Lain halnya kalau Pangeran Melar ini berasalnya dari luar angkasa ceritanya, oke. guys, gitu. Nah, superhero ini diciptakan oleh Hasmi ya, adalah putra mahkota dari kerajaan di planet Kovox yang melarikan diri setelah mengetahui ayahnya terbunuh oleh komplotan Menteri Teller. Teller dan putri kepala perak. Aku tuh suka Teller. amazing gitu ya, penamaan Iya superhero dong, zaman harus dulu tuh. ngayal dong. Iya, Teller gitu. Nggak, Iya, oke. sebenarnya ini hanya terjemahan dari bahasa Inggris kalau menurut saya, kayak kepala perak, silverhead kayak gitu. Iya sih, cuman Menteri Teller. Dan Pangeran Melar ini hadir pertama kali pada Sri Gundala titik 2 perhitungan di planet Kovox yang terbit di tahun 1969. Dan kekuatan dari Pangeran Melar ya, kok gue udah salah sebut ya jadinya, adalah memiliki tubuh yang elastis. Waduh, gimana tuh kalau elastis, dia bisa berubah bentuk dong. Iya, ini kayak Oh, pantesan melar. Jadi dia bisa betul. bisa membuat dirinya tuh melar dalam batas tertentu, mirip dengan Mr. Fantastic Ya. dari Sri Fantastic Jadi ini Four. terinspirasi dari Fantastic Four, yaitu si Mr. Fantastic yang badannya, tangannya bisa panjang kemana-mana. Yang panjang tangan bisa. Makanya disebutnya melar. Karena dia melar. Gitu. Lucu juga. Dan selanjutnya nih ada juga superhero perempuan, namanya adalah Maza. Namanya adalah Tira. Tira. Kok Maza? Tira ini kalau udah jadi jago namanya Tira, tapi kalau sehari-hari namanya Susi. Sebenarnya Tira adalah seorang mahasiswa yang jago bela diri yang hebat gitu lah. Dia ahli bela diri lah. Dia juga memiliki teknologi canggih saat menggunakan kostum tiranya. Dan dalam cerita komik ini Tira selalu dilindungi oleh 9 siluman naga. Dan Tira bersumpah untuk melawan kejahatan dan ketidakadilan di bumi. Wih, coba sosok Tira tuh beneran ada ya. Susah. Gimana tuh ya kan? Terus yang selanjutnya merpati. Waduh, ini sama kayak nama burung nih, merpati nih. Tapi merpati ini merupakan kekasih sekaligus istri dari Gundala Putra Petir ya ternyata. Dan merpati ini merupakan karakter ciptaan Hasmi yang pertama kali muncul pada komik pengantin buat Gundala yang terbit pada tahun 1977. Dan nama asli merpati adalah Sedah Esti Wulan, seorang wartawati yang mendapat kekuatan dari Ratu Merpati setelah berusaha menyelamatkan ayahnya yang terjun ke jurang. Dan merpati ini juga memiliki kemampuan untuk terbang, bela diri, dan juga bisa mendeteksi arah. Oke. Nih, kalau semua wartawan bisa kayak dia enak banget ini. Langsung tahu beritanya di mana ya. Oke, dan selanjutnya Wiro Sableng. Saya lupa sama lagu rapnya. Lagunya gimana ya? Itu enggak yang rap. Wiro Sableng. Wiro Sableng. Nah. Nanti saya cari liriknya deh. Anyway, kalau ngomongin Wiro Sableng, ini dulu tuh serialnya ditayangin di TV tiap minggu dari tahun 90-an sampai awal 2000-an, saya inget banget. Dia ini kategorinya ya superhero pendekar. Dan dia ini tokoh yang diciptakan pada tahun 1989 oleh Bapak Bastian Tito. Ini ayahnya Vino G. Bastian. Oh iya, benar. Iya. Benar. Ya. Benar banget. Makanya si Vino sempat bangga kan memerankan. Karena memang ini hasil Karakternya. karya almarhum bapaknya Vino. Dan dia sempat jadi Wiro Sableng juga. Iya, pas difilmkan ya. Anyway, selain menguasai ilmu bela diri, si Wiro Sableng ini dididik oleh gurunya, yaitu si Sinto Gendeng. Dan dia memiliki senjata sakti bernama Kapak Maut Naga Geni 212. Jadi sama di dadanya kan ada tato 212 kan ya? Iya. Gitu kan? Di dadanya dia. Nah, salah satu adaptasi Wiro Sableng yang paling ikonik ini adalah yang waktu itu tahun 90-an pertengahan. Ada serialnya, ada sinetronnya yang tiap minggu ditayangkan. Ini dia diperankan oleh Ken Herning Sukendro. Dia tuh, saya ingat banget pemain Wiro Sableng waktu itu, dia jago ini. Emang jago bela diri. Iya. Memang aslinya ya. Iya, ada adegan split gitu, emang bisa. Emang bisa dia. Dan tahun 2018 Wiro Sableng juga diangkat ke dalam film superhero yang tadi kita bahas dan diperankan oleh Vino G. Bastian yang merupakan anak dari pencipta tokoh Wiro Sableng. Betul. Selanjutnya nih ada si Buta dari Gua Hantu nih, aku nonton juga nih. Dengan Kliwon. Ya, si monyetnya itu yang kecil itu kan. Nah, si Buta dari Gua Hantu nih karakter utama dalam serial cerita silat yang memang
diciptakan oleh komikus Ganesh TH dari Indonesia di tahun 1960-an. Nah, ceritanya berlatar di Nusantara zaman kolonial Hindia Belanda yang menceritakan kisah hidup tragis si Barda Mandrawata, seorang pendekar silat dari perguruan pencak silat Elang Putih yang hancur hidupnya setelah tunangannya Marni Dewiyanti, ya kan? Terus apa nih? Setelah tunangannya Marni Dewiyanti, ayahnya Paksi Sakti Indrawatara dan saudara-saudara seperguruannya. Oh, jadi mantan tunangannya ayahnya, ya kan? Terus Paksi Sakti, terus saudara-saudara seperguruannya tewas ternyata di tangan seorang pendekar kejam misterius yang dijuluki si Mata Malaikat. Si Mata, the Angel Eyes kalau bahasa The Angel Eyes, oke. Anyway, dan tokoh terakhir superhero kita dari tadi udah diomongin tapi belum dibahas, yaitu Gundala, si putra petir ya. Dia nih merupakan karakter pahlawan lagi-lagi ciptaan dari Bapak Hasmi, pertama kali dirilis pada tahun 1969. Ini bentuknya masih kayak Kapten Amerika zaman dulu. Iya bener mirip banget ya. Dan dia nama aslinya karakternya adalah Sancaka ceritanya. Namanya Jadi lucu juga. sebenarnya Sancaka tuh seorang ilmuwan yang dapat kekuatan super setelah tersambar petir terus koma, dan akhirnya diberikan kekuatan oleh Kaisar Krons dan juga Raja Typhoon. Ini bisa dibilang sih kalau Gundala tuh punya kekuatan gabungan antara Thor dan The Flash. Thor kan yang punya palu godam tuh yang kuat, Flash yang cepet, tapi bentuknya kayak Kapten Amerika. Iya benar. Ya, jadi dia bisa memacarkan petir dan juga berlari secepat angin. Ini sempat dibikin film juga di tahun 1981, saya masih ingat filmnya. Terus di remake lagi di tahun 2019 oleh Joko Anwar. Betul. Nah, gimana superhero idola kalian yang mana? Kalau Nuka tadi tuh memang yang sempat saksikan waktu masih kecil ya, Wiro Sableng, terus si Buta dari Gua Hantu. Indonesia ya? Indonesia. Kalau luar negeri ini apa? Satria Baja Hitam. Iya, Kalau Satria luar Baja negeri. Hitam, Power Rangers. Yep, kalau dari dalam negeri superhero favorit saya siapa ya? Dulu Baja Hitam juga gue favorit banget sih tadi. Iya, Kotaro Minami. Iya, sampai punya bajunya, apanya gitu. Saya inget banget nama pemeran asli dari Kotaro Minami adalah Tetsuo Kurata. Tetsuo Kurata. Oh, apa loh dia benar-benar deh ya. Hafal. Jadi dia pertama tuh Satria Baja Hitam biasa. Terus saya lupa adegannya gimana dia berubah jadi Baja Hitam RX. Oh iya. Terus pakai motor. RX tuh lebih panjang, lebih kayak capung. Terus ketika dia nangis dia jadi RX Bio yang biru ada air matanya. Ketika dia marah ada RX Robo yang warna kuning. Hafal gue. Hafal. Tapi itu nonton. Walaupun aku perempuan gitu, maksudnya saat itu aku nonton Ya gitu. karena kita nggak ada tayangan lain zaman dulu, nggak ada tontonan lain. Dulu tuh apa lah ya, jam segini Doraemon, abis Doraemon apa? Candy. Terus itu tadi Satria Baja Hitam. Satria Baja Hitam tuh kalau nggak salah Rabu jam 5 sore deh. Enggak, Minggu juga ada dia. Ada juga ya? Ada juga dia barengan sama Doraemon dan kawan-kawan. Oke, kita bakal ngomongin lagi karakter-karakter superhero lainnya pastinya nih pemirsa. Jadi jangan kemana-mana karena abis ini kita juga bakal ngebahas kira-kira kalau misalnya kita dikasih kekuatan superhero, pengen kekuatan superhero apa ya? Kamu apa? Pengen kekuatan superhero, aku pengen jadi kayak Sailor Moon. Kalau saya ini agak unik. Kalau saya agak unik nih. Gitu. Jadi kan. cita-cita saya adalah, ini ada agak unik, saya pengen bisa menghentikan waktu, bukan buat saya berbuat jahat, nggak, biar saya bisa tidur, ntar bangun masih jam segitu, atau nggak saya bisa menyelesaikan urusan saya. Aku pengen memutarbalikkan waktu kalau bisa. Oh, Doraemon dong. Iya. Karena gini, kalau punya Doraemon enak banget ya, aku mau kemana nggak perlu tiket pesawat mahal-mahal dan PCR. Karena langsung ada pintu kemana saja. Dan jangan kemana-mana untuk kalian tetap still di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.